Hai semuanya, hari ini aku mau review sebuah film berjudul The Legend of Female General. Sesuai judulnya, Female General, film ini punya tokoh utama strong lead hero wanita. Kalau tokoh utama hero wanita ini aku ingatnya Hwa Mulan. Cuma kalian tenang aja karena kisah The Legend of Female General ini nggak sama dengan cerita Hwa Mulan. Hai semuanya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, bantu like dan subscribe ya. Kisah The Legend of Female General merupakan adaptasi dari web novel berjudul Jangsan Sage. Film ini disutradarai oleh Jang Sia-chun dan diperankan oleh aktor utama Cho Yi dan Jang Lei. Tokoh utamanya juga ada tentunya ya, cuma dalam review kali ini aku pengen fokus ke dalam dua tokoh utama tersebut. Film ini tayang premier pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 dan bisa ditonton di Netflix dan iQIYI. Film The Legend of Female General ini mengambil latar belakang kerajaan Wei. Untuk tahunnya sendiri nggak disebutkan secara pasti ini tahun berapa, cuma kalau dari kostum yang dikenakan, mungkin mereka ini ada di era-era zaman dinasti Tang. Jadi tersebutlah keluarga bangsawan He. Keluarga bangsawan He ini menjaga reputasi nama baiknya dengan menyuruh anaknya untuk memasuki militer agar menjadi jenderal. Keluarga He ini mempunyai dua orang anak. Yang tertua seorang putri bernama He Yan dan putra yang kedua bernama He Rufei. Namun sayang, He Rufei sejak kecil sakit-sakitan. Jadi sang ayah menyuruh putri tertuanya He Yan untuk menggantikan He Rufei dengan menyamar menjadi seorang laki-laki dan masuk ke dalam akademi. Jadi sejak kecil, He Yan ini sudah menyamar sebagai seorang pria. Dia masuk ke Akademi Xianzhang. Ketika lulus, dia masuk ke militer. Dan ternyata di militer karirnya berhasil sukses. Dia berhasil menjadi seorang jenderal dengan julukan Jenderal Fei Hong. Setelah menjadi jenderal, kesehatan adiknya He Rufei berangsur mulai pulih. Ayahnya berencana menggantikan He Yan dengan He Rufei yang sesungguhnya. Ayahnya menyingkirkan He Yan dengan cara memberikan racun kepada He Yan, sehingga He Yan menjadi buta dan dia diasingkan ke sebuah kuil, yaitu kuil Yuhua. Ayahnya ini udah mengutus seorang anak buah ajudan untuk menyingkirkan He Yan. Tapi He Yan berhasil selamat dan dia jatuh ke sungai. Setelah jatuh ke sungai, He Yan ini diselamatkan oleh Yu Puwang. Yu Puwang adalah gurunya He Yan. Dia diselamatkan, kemudian diberikan obat sampai 3 bulan, sampai penglihatan He Yan itu kembali pulih dan kesehatannya berangsur mulai membaik. Setelah He Yan ini udah mulai sehat, dia kembali punya keinginan untuk meraih apa yang telah hilang yang sebelumnya sudah dicapai, yaitu dia ingin menjadi jenderal lagi. Dan dia ingin membalas perbuatan He Rufei serta ayahnya. Dengan bantuan gurunya, He Yan itu memiliki identitas baru. Jadi dia punya identitas sebagai He Yan. Jadi cuma beda nama doang. Kalau yang lama kan namanya He Yan, kalau nama barunya He Yan, nambah beda Hanse kalau di dalam penulisannya. He Yan kemudian bergabung sebagai prajurit di garnison Yechou. Yechou adalah sebuah kota kecil di perbatasan, di mana di garnison tersebut He Yan bertemu dengan teman semasa akademi, yaitu Xiao Zui. Xiao Zui semula curiga bahwa He Yan adalah mata-mata yang dikirim oleh He Rufei untuk mengawasi aktivitasnya di garnison Yechou itu. Namun setelah si Xiao Zui ini mengetahui identitas asli bahwa He Yan adalah seorang wanita dan beberapa kali mereka pergi bersama menyelesaikan masalah, kepercayaan dirinya mulai pulih dan hubungan romantis juga udah mulai terbentuk di antara mereka berdua. Sampai puncaknya, Xiao Zui tahu bahwa He Yan ternyata adalah Jenderal Fei Hong yang di peperangan sebelumnya dia datang terlambat saat memberikan bantuan ke ayahnya si Xiao Zui, sehingga ayahnya Xiao Zui tewas. Hal itu yang sebenarnya membuat dendam Xiao Zui yang sangat dalam kepada He Yan. Intinya masalah antara mereka berdua itu berhasil diselesaikan.
Aku rasa sinopsisnya cuma sampai situ, karena kalau kebanyakan nanti malah ujungnya jadi spoiler ya. Menurutku film ini ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama tentang adegan cewek menyamar dari cowok. Sebenarnya ini klasik ya teman-teman. Di dalam film martial art, film wuxia itu dari zaman dulu ini sering banget. Mulai dari filmnya Ular Putih, pemerannya si Han Wen kan cewek. Terus ada lagi film Sampek Engtai, terus film Swordsman, Tung Fang Pupai yang jadi sesat timur si tak terkalahkan dari timur ya, Lin Xingxia. Ya, jadi adegan penyamaran ini sebenarnya udah sering dilakukan di film-film silat. Cuma di sini yang nggak masuk akal pada saat He Yan menjadi Jenderal Fei Hong. Kemudian He Yan digantikan oleh He Rufei yang asli. Yang mana secara postur itu bedanya kelihatan banget. He Yan itu tubuhnya kecil, He Rufei itu lebih tinggi, suaranya ngebas. Tapi kenapa jenderal-jenderal nggak ada yang ngeh gitu bahwa He Rufei yang sebelumnya telah digantikan dengan He Rufei yang lain. Itu yang agak nggak make sense yang pertama. Yang kedua itu Xiao Cui. Xiao Cui itu kan teman akademinya si He Yan. Jadi waktu He Yan datang, logikanya itu kalau misalnya kita satu sekolah bareng, nah kita udah kenal semua teman-teman yang ada di kelas. Tapi gimana sampai He Yan itu nggak mengenali bahwa Xiao Cui itu sampai nggak mengenali bahwa He Yan itu adalah temannya dia semasa di akademi. Kekurangan yang kedua, kalau ini sih terutama untuk netizen yang ada di Cungko, yang ada di Cina sana ya. Rata-rata mereka mengeluhkan cerita di novel itu berbeda dengan adaptasi di film. Kalau di novel, judulnya kan Jianshan Sage, The Rebirth of Female General. Jadi diceritakan setelah He Yan menjadi jenderal, dia menikah, kemudian dia diracun dan dia tewas. Nah setelah tewas, dia itu reinkarnasi menjadi anak dari seorang tentara, seorang prajurit biasa. Tapi membawa ingatan dari masa lalunya dia, which is ingatan waktu dia masih menjadi seorang jenderal. Sedangkan kalau di film, ceritanya tuh He Yan-nya jatuh ke sungai dan diselamatkan oleh gurunya, Master Yu Buang. Kalau ini buat aku pribadi sih nggak terlalu masalah, karena aku kan nggak baca novel, jadi ya masih oke lah. Terus yang berikutnya menurutku ya, film The Legend of Female General ini kan punya 36 episode, 36. Menurutku sebenarnya cukup sampai episode 33 aja. Kenapa? Karena di episode 33 itu main villain-nya udah kalah. 3 episode terakhir menurutku itu sebenarnya nggak perlu diceritakan. Mungkin untuk memenuhi kuota harus 36 ya, jadi ya udah. Di luar kekurangan yang tadi, tentu aja film ini juga punya beberapa kelebihan. Yang pertama secara visual, kita udah nggak perlu ngeraguin lagi bahwa drama Cina yang sekarang itu punya visual yang sangat memanjakan mata. Mulai dari pemandangan, tata kotanya yang sangat bagus, kostum pemainnya, termasuk kostumnya si He Yan waktu dia jadi jenderal di akhir episode sih menurutku itu keren banget, keren juga. Terus juga makeup dari aktor dan aktrisnya, nggak cuma si He Yan sama Xiao Cui, tapi juga si Zheng Lisu, Tong Tao Tao, Zhu Chao, semuanya oke lah, memanjakan mata. Jadi buat kalian yang suka drajin, pasti ini terobati lah dengan melihat visual mereka. Yang kedua juga dari martial art ya. Sutradara Chiang Chia-chun ini terkenal karena dia punya pengaturan martial art yang bagus. Walau secara skrip mungkin kurang baik, tapi secara martial art bagus. Jadi sangat mini gitu. Pertarungannya sangat indah, enak dilihat. Dan karena minim CGI, jadi pertarungan di sini tuh masih kelihatan sangat natural. Even Joey pun sebelum memerankan karakter He Yan, dia juga latihan dulu. Jadi pada saat dia ada adegan bertarung ya, hasilnya nggak mengecewakan. Skor keseluruhan kalau menurut aku sendiri, aku pribadi, aku kasih nilai 7. Jadi
bagus, layak untuk ditonton, layak untuk diikuti. Oke, itu aja review dari aku untuk film The Legend of Filmina General. Kalau kalian ada masukan, tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada request film yang mau dibahas, boleh juga silahkan ditulis. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!